Sebuah pepatah lama menyatakan bahawa Romawi tidak dibangun dalam sehari. Pepatah ini memiliki arti bahawa sebuah proyek besar membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Kekaisaran Romawi sebagai contoh dibangun secara bertahap dan tumbuh selama ratusan tahun. Mulai dari negara kota menjadi kekaisaran kolosal yang membentang dari Britania sampai ke Mesir. Seiring dengan berjalannya waktu, kekaisaran Romawi terbagi menjadi dua, yaitu Timur dan Barat. Lantas, apa penyebab terjadinya pembagian ini? Seperti pembentukannya, Kekaisaran Romawi juga tidak hancur dalam sehari. Selama berabad-abad, Roma adalah pusat kekaisaran. Namun, ketika nasib Roma berubah, kursi kekuasaan akhirnya bergeser. Ini menyebabkan kekaisaran secara permanen terpecah menjadi dua negara bagian yang terpisah pada tahun 395 Masehi. Romawi pun terbagi menjadi dua, menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Akan tetapi, apa tepatnya yang menyebabkan kekaisaran yang begitu berkuasa ini terbagi? Apakah pembagian ini terjadi dengan cepat? Sangat mudah untuk berfikir bahawa perpecahan ini terjadi kerana wilayah kekaisaran yang semakin besar. Selain ukurannya, kekaisaran Romawi juga menghadapi berbagai masalah seperti saingan penguasa Romawi dan suku. Maksudnya, suku-suku asing juga mengancam kekaisaran. Namun demikian, ukuran kekaisaran sangat mengesankan dan menciptakan banyak tantangan. Kekaisaran Romawi adalah negara bagian terbesar di Eurasia Barat yang pernah ada, tutur Peter Heather, seorang profesor sejarah abad pertengahan di King's College London. Pada puncaknya, kekaisaran Romawi meliputi sebagian besar Eropah serta bagian Afrika dan Asia. Ini membentang dari Samudra Atlantik di barat ke tempat yang sekarang menjadi bagian Iraq, Kuwait, Turki dan Suriah di timur. Kekaisaran Romawi sampai batas tertentu adalah korban dari kesuksesannya sendiri. Penggabungan wilayah menyebabkan perbatasan makin besar. Akibatnya, serangan dan penyeberangan perbatasan yang tidak diinginkan lebih sering terjadi dan sulit ditangani. Namun, Hitler setuju bahawa ukurannya bukan satu-satunya faktor perpecahan Kekaisaran Romawi. Pasalnya, Kekaisaran memiliki wilayah yang luas sejak abad ke-1 Masehi dan perpecahan sistemik mulai terjadi di abad ke-4. Jadi, apa lagi yang berperan? Dalam pandangan saya, dua faktor tambahan memperumit masalah dan jarak. Yang pertama adalah naiknya Persia ke status adidaya pada abad ketiga. Ini berarti Romawi harus memiliki seorang kaisar di suatu tempat yang dekat dengan perbatasan Persia, ungkap Hitler. Yang kedua adalah bahawa pada abad keempat, definisi Romawi meliputi Skotlandia hingga Iraq. Banyak Romawi yang memiliki sedikit atau tidak ada afiliasi dengan kota Roma itu sendiri. Memisahkan kekaisaran diperkirakan akan mempermudah pengawasan sebagai wilayah dan budaya yang berbeza-beza ini. Perpecahan Kekaisaran Romawi sudah lama terjadi sebelum pembagian Timur Barat yang permanen pada abad keempat menurut Humphreys. Kita sering berfikir bahawa perpecahan terjadi pada satu titik waktu tertentu, iaitu pada 395 Masehi. Saat itu, Kaisar Romawi Theodosius pertama meninggal dan digantikan oleh putranya Arcadius dan Honorius. Kedua putra kaisar ini masing-masing menjadi penguasa di timur dan barat. Namun sebelum itu, kekaisaran sudah memiliki lebih dari satu kaisar selama satu abad. Diocletianus yang menjadi kaisar pada 284 bereksperimen dengan berbagai konfigurasi kekaisaran. Ia mendirikan tetrarki atau aturan 4 antara dua kaisar senior atau Augusti, satu di timur dan satu di barat, dan dua penguasa junior atau kaisar. Tetrarki itu runtuh tak lama setelah Diocletianus turun tahta pada tahun 305. Ini membuat para Augusti dan kaisar saling berebut kekuasaan. Kekaisaran bersatu kembali ketika Konstantinus pertama mengalahkan rekan penguasanya pada tahun 324. Akan tetapi, kekaisaran kembali dibagi setelah kematian Konstantinus. Kali ini di antara tiga putranya. Jadi, jika kekaisaran Romawi dibagi jauh lebih awal dari tahun 395, mengapa sejarawan menentukan tahun itu sebagai waktu kekaisaran terpecah dalam dua? Jadi, begitu kekaisaran terpecah menjadi dua, seperti apa hubungan antara kedua kekaisaran itu? Apakah kedua sisi kekaisaran bekerja sama dan beroperasi sebagai satu kesatuan? Sangat sulit untuk membagi kantor dan menjaga hubungan baik antar rekan kerja dalam jangka panjang. Itu dilakukan kerana perlu, tetapi biasanya menimbulkan ketegangan. Sama seperti kekaisaran Romawi, ketegangan antara timur dan barat adalah masalah yang tidak dapat dihindari.
Kaisar di timur dan barat mengeluarkan koin atas nama masing-masing. Kemudian ada bantuan militer yang dikirim ke barat dari timur untuk melawan Vandal. Ada ketegangan yang menyebabkan hubungan keduanya rusak. Misalnya, sering terjadi bahwa timur dan barat akan menolak untuk mengakui konsul yang dicalonkan setiap pihak. Selama periode kekuasaan Stilicho di barat, orang-orang timur yang ditunjuk untuk konsul tidak diakui di barat. Penolakan untuk mengakui konsul ini telah menjadi ciri ketegangan dalam hubungan antar kaisar di berbagai bagian kekaisaran. Konsul adalah posisi yang sepenuhnya terhormat dan umumnya dilihat sebagai hadiah ahli-ahli pangkat tinggi. Menolak konsul berarti menunjukkan penghinaan terhadap individu yang terhormat. Kekaisaran Barat akhirnya runtuh pada tahun 476 saat Raja suku Barbar memberontak dan menggulingkan Kekaisaran Romulus Augustulus. Ini secara luas dianggap sebagai titik akhir dari Kekaisaran Romawi Barat. Kekaisaran Romawi Timur juga dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium, bertahan hingga tahun 1453. Namun banyak sejarawan tidak menganggap ini sebagai bagian dari Kekaisaran Romawi sejati. Menurut sejarawan, Kekaisaran Bizantium adalah penerus Kekaisaran Romawi seperti halnya rekan-rekan baratnya, seperti Kerajaan Visigoth atau Frank. Jadi, luasnya wilayah kekaisaran tidak menjadi alasan utama mengapa Kekaisaran Romawi terbagi menjadi dua.